Sebentar lagi ustadznya masuk, Nak. Mana ustadznya, mana? Mana ustadznya? Kan, itu bukan ustadznya, itu abang-abang. Bismillah, mohon bersabar ya teman-teman. Insya Allah Ustadz bentar lagi akan masuk ke room. Silahkan di-share lagi linknya, diajak lagi teman-temannya yang belum bergabung untuk segera bergabung agar tidak ketinggalan materi nantinya. Barakallahu fikum.
Ya, silakan dimulai. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Suaranya putus-putus. Ya, moderator suaranya putus-putus. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fadlu wa lahu sana'ul hasan, wassalawatullahi rahim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di dalam ruang Google Meet ini dalam rangka melanjutkan kajian rutinan kita, kajian kitab Al-Idah bersama kita Al-Ustaz Bersalim LC hafizahullah taala. Shalawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma. Sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan kepada teman-teman semua, mari sama-sama kita luruskan niat kita hadir di dalam ruang Google Meet ini belajar ilmu Ta'ala. Dan juga saya mengharapkan kepada teman-teman semua, dimohon untuk tidak menyalakan mikrofonnya sepanjang guru kita menyampaikan materi, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada hari ini. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita serahkan kepada guru kita, kepada Ustadz Mursalim untuk memulai kajian kita pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Mukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pada kesempatan kali ini, pada pagi yang cerah ini, itu bertepatan dengan 17 Agustus, kita melanjutkan kajian kita. Seyogyanya dan selayaknya seorang dari kita melanjutkan atau mensyukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan ketaatan, dengan meningkatkan ketaatan, dengan meningkatkan level keilmuan. Salah satunya kita isi dengan belajar ilmu agama. Ini berarti selayaknya dan sepatutnya adalah yang dilaksanakan oleh seseorang di dalam mengisi sebuah kemerdekaan. Gitu. Kita akan melanjutkan, sebelum kita melanjutkan, terlebih saya mengingatkan diri saya dan kalian semuanya, untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan. Bahwasanya kita sudah sampai ma yuqalu indal wiladah. Apa yang dikatakan ketika melahirkan. Jadi, ketika seseorang dikaruniai anak, al-maulud al-jadid, ketika seseorang dikaruniai anak, apa yang dia katakan, apa yang dia doakan. Nah, ini akan kita bahas pada pagi ini. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, an Abi Rafi'in, dari Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, Maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah budak dari Rasulullah. Maula itu bisa diartikan budak, bisa diartikan sayyid, ya kan?
dan banyak artinya yang lain, tapi di sini adalah budak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adzana fi udhunil Husain bin Ali hina waladathu Fatimatu bis shalah. Yeah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azan di telinganya Sayyiduna Husain ketika yaitu Husain ibnu Ali, Husain anaknya Sayyiduna Ali, ketika Sayyidah Fatimah melahirkannya. Jadi ketika Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyiduna Husain, Rasulullah mengadzani di telinganya Sayyidina Husain bisolah, artinya azannya seperti azan sholat, yaitu azannya apa? Seperti azan yang kita lihat di dalam atau kita dengar di dalam sholat. Jadi seseorang kalau di maka dia itu disunahkan untuk mengazaninya. Disunahkan apa? Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, beliau itu menghasankan atau mensahihkan, bahkan mensahihkan hadis ini. Jadi oleh karena itu musannif rahimahullah berkata wa yustahabbu an yu'adzana atau an yu'adzina syakhs an yu'adzina fi udhunihil yumna wa yuqima fi udhunihil yusra. Disunnahkan untuk mengadzani di telinganya yang kanan. Jadi telinganya yang kanan, bayi yang baru lahir, telinga kanannya itu diadzani. Kemudian sedangkan yang telinga yang kiri itu diiqomai. Nah, iqomah itu yang biasanya sebelum sholat. Kalau azan sebelumnya lagi ketika apa? Ketika masuk waktu. Ketika masuk waktu begitu. Jadi yang kanan itu diadzani, sedangkan yang kiri itu diiqomai gitu. Nah, jadi begitu yang dilakukan oleh Rasulullah, kan tadi Sayyiduna Husain diadzani oleh Rasulullah. Kemudian yang dilakukan oleh para sahabat juga begitu. Yang dilakukan oleh para sahabat juga begitu, bahwasanya sahabat Umar bin Abdul Aziz, beliau melakukan hal tersebut jadi dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Abdul Aziz juga melakukannya kepada anak-anak beliau, bahwasanya beliau itu mengadzani di telinga yang kanan, kemudian mengiqomai di telinga yang kiri, begitu. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Nah, di dalam kitab Al-Bahr, yaitu kitab Bahril Madhab karangan Abul Mahasin Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani, di dalam kitab Al-Ibanah lil Furani, dan di dalam kitab Titimmah Al-Ibanah lil Mutawalli, disebutkan bahwasanya sunnah untuk dibaca juga di telinganya, sunnah untuk dibaca juga di telinga bayi ini apa? Sunnahnya dibaca ayat wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi disunahkan itu ya, disunahkan dibaca wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, saya tuliskan di grup itu ayat wa inni u'idzuka wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini disunahkan juga ya. Wa inni u'idzuha bika saya tuliskan u'idzuha bika
itu ayatnya lengkap, saya tuliskan. Tapi yang dibaca ini, yang bagian ini kan surat Ali Imran ya, Ali Imran. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya cuplikan ya ayatnya, tidak lengkap itu ya. Ada sebelumnya ayat. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, itu juga apa? Itu juga disunahkan untuk dibaca. Itu disunahkan untuk dibaca ketika ada seorang bayi yang lahir. Jadi selain azan, maka yang dibaca adalah itu, yaitu doa itu atau ayat itu. Jadi kenapa ya? Karena anak kecil, bayi itu jika diadzani di telinga yang kanan, kemudian diiqomai di telinga yang kiri, maka bayi ini terjaga dari ummusibyan. Nah, ada jin wanita, dia itu yang biasanya mengganggu bayi-bayi yang baru lahir. Begitu. Jadi ada jin namanya ummusibyan, dia itu mengganggu bayi-bayi yang baru lahir. Begitu. Jadi agar bayinya ini selamat dari gangguan jin ini, baik bayi laki-laki atau perempuan, maka ketika pertama kali dia itu dilahirkan, maka di telinga yang kanan ini diadzani, di telinga yang kiri itu diiqomai. Jadi yang kanan ini diadzani, kemudian yang kiri itu apa? Diiqomai. Itu ya. Kenapa ya? Karena ada jin namanya siapa? Ummusibyan. Ada jin namanya ummusibyan, dia itu mengganggu, tugasnya mengganggu, bisa menyakiti juga anak-anak atau bayi-bayi yang baru lahir. Oleh karena itu diadzani yang kanan, yang telinga kiri itu diiqomai, kemudian dibaca ayat itu tadi, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu ya. Nah, karena jin itu kan musuhnya manusia. Jin itu memang musuhnya manusia dari sejak dulu zamannya Nabi Adam. Itu musuh manusia. Sejak nenek moyang jin, yaitu iblis, kakek-kakeknya jin yang pertama itu kan iblis. Sejak dulu jin itu memang ada permusuhan dengan kita. Bukan jin yang muslim. Jadi bukan jin yang muslim yang ada permusuhan, itu jin yang kafir. Karena jin itu di antara mereka ada yang muslim. Jin di antara mereka itu ada yang muslim. Begitu. Jin di antara mereka ada yang muslim, maka kalau jin yang muslim ini tidak melakukan permusuhan dengan umat manusia. Tetapi yang melakukan permusuhan, yang mereka itu melakukan permusuhan, itu siapa? Yaitu jin yang kafir. Jin yang kafir. Nah, ini teman-teman ada yang melakukan presentasi mungkin tidak sadar. Selamat ya, selamat melakukan presentasi. Bisa dibatalkan presentasinya. Ya. Dilihat, itu melakukan presentasi sehingga kelihatan di layar. Admin bisa menggagalkan atau membatalkan presentasinya biar tidak kelihatan, gitu ya. Selamat. Ya, terima kasih. Ya, kadang terpencet sehingga tidak sadar ya, tidak kerasa. Nah, kita lanjutkan bahwasanya jin itu ada yang muslim, bahkan ada yang bertakwa, ada yang soleh, gitu ya. Tetapi jadi kalau mereka yang bertakwa, jin yang soleh, itu ya bagus, tidak ada permusuhan, tidak menyakiti siapa?
umat Islam atau tidak menyakiti manusia. Tetapi jin yang kafir itulah yang mereka itu memiliki permusuhan dengan umat Islam dari kalangan manusia. Nah, tetapi meskipun jin itu ada yang soleh, tidak ada dari kalangan mereka yang menjadi nabi. Tidak ada. Ada orang wali ada. Artinya wali orang soleh ada. Tetapi kalau menjadi nabi itu tidak ada. Dari kalangan jin tidak ada yang menjadi nabi. Begitu. Karena para nabi itu hanya dari kalangan manusia saja. Dan laki-laki, dari kalangan laki-laki, dari manusia saja yang menjadi apa? Yang menjadi nabi. Bahkan malaikat saja tidak ada dari kalangan mereka yang menjadi nabi. Begitu juga tidak ada dari kalangan perempuan dari manusia yang menjadi nabi. Berarti nabi itu hanya kalangan laki-laki dari manusia saja. Tidak dari kalangan jin, juga tidak dari kalangan malaikat. Sedangkan malaikat semuanya itu wali. Semuanya itu wali. Sedangkan jin sebagian ada yang bertakwa, wali, sebagian ada yang kafir. Begitu ya, sebagian ada yang kafir dan lebih banyak yang kafir. Jadi syaitan atau jin itu sangat membenci manusia yang muslim. Jadi semakin manusianya itu bertakwa, ya, semakin manusianya bertakwa, maka jin ini semakin memusuhinya. Begitu. Oleh karena itu, jin itu paling benci, paling memusuhi ini dengan para nabi. Dan manusia yang paling dibenci jin, manusia yang paling dibenci ya, manusia yang paling dibenci, yang paling dimusuhi itu siapa? Yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad itu adalah manusia paling utama, manusia paling sempurna, manusia paling bertakwa. Itu Nabi Muhammad. Oleh karena itu mereka orang jin, karena jin ini membenci Nabi Muhammad sangat besar mereka membenci. Begitu, sangat membenci Nabi Muhammad seperti itu. Jadi kalau tidak Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah, jadi Allah menjaga Nabi Muhammad dari gangguan jin. Kalau tidak seperti itu, maka para jin ini akan menyakiti Nabi Muhammad. Karena mereka memang seperti itu. Beberapa kali mereka itu berusaha untuk menyakiti Rasulullah. Iblis itu dia itu pernah ingin untuk menyakiti Rasulullah. Suatu ketika di dalam hadis disebutkan iblis ini ada di Mekah, ketika itu ada di Gunung Abi Qubais. Ini adalah dekat dengan masjid di timurnya Ka'bah. Ketika itu Rasulullah di Ka'bah bersama para sahabatnya. Iblis ini mengatakan kepada para jamaahnya, jamaah iblis, la ata'anna ala raqabati Muhammad. Saya ini akan wakil ayatau, saya ini akan berak, seperti itu bahasanya iblis itu, atau saya akan tidak ya, saya akan ketika Nabi Muhammad ini sujud, saya ini akan menyakitinya, gitu saja ya. Kita terjemahkan, saya akan menyakiti Nabi Muhammad karena waktu ayat ini bisa menginjak. Pokoknya seperti itu. Jadi saya akan menginjak gitu ya. Saya akan menginjak lehernya Nabi Muhammad. Ketika beliau sujud, Nabi Muhammad sujud, iblis ini mulai mendekati Nabi Muhammad. Kemudian apa? Sebelum melakukan itu, Jibril sudah menendang iblis ini. Jadi iblis ini ditendang Jibril, kemudian dia itu mencelat atau terlempar ke Irak, Tetapi tidak mati, iblis tidak mati, padahal jauh sekali ya dari Mekah ke Irak. Karena Jibril itu melindungi Nabi Muhammad. Jadi Jibril menendang iblis sampai terlempar ke Irak begitu. Tetapi iblis ini tidak mati.
Karena Allah yang menghendaki dia itu tidak mati. Kalau seandainya Allah menghendaki dia mati, maka dia itu akan mati. Kalau Allah menghendaki iblis ini mati sebelum hari kiamat, maka dia itu akan mati. Tapi Allah tidak menghendaki dia mati. Iblis ini matinya kapan? Nanti ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, baru iblis ini mati, begitu ya. Ini diriwayatkan kisah tadi yang saya sebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Khosais Al-Kubra. Nah, juga pernah suatu ketika terjadi ada barisan tentara dari syaitan. Di antara mereka itu membawa bara api. Mereka itu tujuannya apa? Untuk melemparkan bara api, yaitu api yang menyala ini kepada wajahnya Rasulullah SAW. Tetapi ketika itu tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan kepada Nabi Muhammad untuk mencegah hal ini, untuk memegangnya dan mencegahnya, memegang iblis ini dan mencegahnya. Kemudian Allah Ta'ala menghancurkan atau mengalahkan iblis-iblis ini, mengalahkan setan-setan ini, begitu ya. Nah, gitu. Suatu ketika, ini kisah hijrah juga, ketika ini kisah hijrahnya Rasulullah. Ketika itu iblis ini, dia itu berubah menjadi bentuk manusia. Dia ini datang ke gerombolan orang-orang musyrik dari Najd. Dan dia ini kan iblis ini berubah jadi manusia dan berkumpul di gerombolan orang-orang musyrik. Kemudian dia ini, iblis ini mengatakan dia ini ingin membunuh Nabi Muhammad. Jadi membisikkan rencana itu. Jadi yang membisikkan rencana itu, yang mengatakan itu adalah iblis. Nah, jadi mereka kan berbeda pendapat apa yang mereka lakukan. Apa mereka ini mengurung Nabi Muhammad, apa memukul Nabi Muhammad, atau membunuh, atau mengusirnya dari Mekah, kan begitu kan? Mereka berbeda pandangan ketika itu. Tetapi iblis ini datang, kemudian dia bunuh saja. Itu. Mereka akhirnya condong kepada pendapat iblis ini yang ketika itu dia itu berubah menjadi manusia, begitu. Jadi mereka kan berbeda pendapat ketika itu. Kemudian iblis ini berupa manusia, kemudian mengatakan ya sudah, bunuh saja. Itu kata dia, bunuh saja Nabi Muhammad, sehingga mereka itu mengedepankan pendapat iblis ini yang berubah manusia, berubah menjadi bentuk manusia. Nah, tetapi Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu, sehingga Jibril datang, kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Yathrib, yang kemudian menjadi apa? Kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah. Gitu ya. Sehingga sebelum fajar, Nabi Muhammad sudah meninggalkan tempat. Kemudian mereka, orang-orang kafir yang hendak membunuh Nabi Muhammad, mereka tidak menemui kecuali siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Nah, jadi kalau iblis atau jin yang mereka itu tidak bertakwa, mereka itu orang-orang kafir, mereka itu menginginkan untuk menyakiti umat Islam. Dan karena itu kita ini diajarkan untuk tahsin atau menjaga diri kita dengan berzikir agar kita itu terhindar dari gangguan jin. Karena jin itu sangat-sangat licik, ya. Sangat licik sekali. Sangat licik. Dia itu sangat-sangat menginginkan untuk menyakiti manusia. Oleh karena itu Rasulullah itu dulu itu membiasakan untuk berzikir agar terhindar dari gangguan jin.
itu beliau itu berzikir dengan zikir-zikir. Itu nama-nama Allah juga dijadikan zikir atau zikir-zikir itu beliau baca. Ini sebelum turun ayat Al-Falaq dan An-Nas ya. Dan Al-Mu'awwidhatain yaitu Al-Falaq, An-Nas dan Qul Huwallah. Sebelum turun ayat itu. Setelah turun ayat ini yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul Huwallah, maka Rasulullah itu membaca ayat ini untuk menjaga diri dari gangguan jin. Jadi ayat ini dibaca, 3 ayat itu dibaca 3 kali, ketika pagi, 3 kali ketika sore hari atau petang, itu berfungsi untuk orang itu agar terhindar dari gangguan jin, gitu ya. Jadi agar orang itu terhindar dari gangguan jin, mulai dari terbit fajar, yaitu ketika fajar yaitu subuh, sampai sekitar 2 jam dari itu, dan juga ketika matahari terbenam sampai 3 jam, sekitar 3 jam dari itu, maka seseorang itu memang disunahkan untuk membaca tahsin. Salah satu tahsin itu adalah baca ayat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, begitu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu. Nah, suatu hari misalkan datang kepada Syekh Abdullah Al-Haruri seorang perempuan. Dia itu mengadu tentang suaminya. Suami saya ini kok nggak tahsin. Kemudian Syekh Abdullah mengajarkan apa kamu nggak tahu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Suaminya mengatakan iya. Kemudian Syekh Abdullah mengatakan, kalau kamu tahu ini, yaitu bacaan tahsin itu, maka kamu katakan setiap hari 3 kali. Ya, jadi kita kembali lagi. Anak itu ketika bayi disunahkan untuk diadzani, kemudian dibaca ayat tadi ya, dibaca ayat tadi sebanyak berapa kali? 1 kali, kemudian azannya itu di telinga kanan, kemudian azan lagi di telinga kiri, gitu ya. Nah, kemudian juga disunahkan itu untuk tahnik. Tahnik itu adalah dia itu disuapin dengan makanan yang atuh makanan tersebut manis seperti kurma, anggur atau gula. Jadi dikunyah, kemudian kunyahannya itu dilepeh dari mulut, kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Itu namanya tahnik. Gitu ya. Nah, itu sunnah ya. Karena Rasulullah itu beliau mentahnik para anak-anaknya kaum Ansor dengan kurma. Begitu juga anak-anaknya kaum Muhajirin. Rasulullah mengunyah sesuatu dari tamar, dari kurma, kemudian dari mulutnya yang mulia ini mengeluarkannya dan memasukkan ke mulutnya bayi tersebut. Begitu juga selainnya. Selain Rasulullah juga melakukan itu. Ini bukan khusus Rasulullah yang melakukannya. Bukan khusus. Begitu ya. Nah, sedangkan anak pertama kali yang lahir dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah di Madinah, ketika itu anak yang lahir itu adalah Abdullah bin Zubair. Gitu. Nah, anak dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Nah, saya ulangi, karena Abdullah. Jadi pertama kali adalah Abdullah bin Zubair.
Dia ini anak dari Asma binti Abi Bakar. Ya. Nah, yang beliau ini Asma ini saudaranya Aisyah. Asma binti Abi Bakar saudaranya Aisyah. Aisyah istrinya Rasulullah. Nah, Rasul itu dulu yang mentahniknya. Rasulullah yang mentahniknya. Caranya gimana ya? Kayak tadi, caranya yaitu seseorang mengunyah kurma, bisa sesuatu yang manis, bisa rupop, itu sebelum jadi kurma yang enak sekali itu rupop. Kemudian melepehkannya, mengeluarkannya, anak yang pertama kali lahir itu langsung dimasukkan ke mulutnya. Itu. Jadi yang lebih baik itu ketika pertama kali lahir, begitu. Agar apa? Agar sesuatu yang masuk pertama kali ke dalam perutnya, ke dalam rongganya ada sesuatu yang manis seperti tamar, rupop atau gula, sesuatu yang manis seperti misalkan madu juga bisa. Ini agar apa? Tafaul, itu berharap kemanisan di dalam akhlaknya, itu kebaikan. Jadi teknik ini sunnah ketika anak itu dilahirkan. Seandainya diakhirkan dari dia dilahirkan, yaitu hari dilahirkannya, maka itu sudah tidak disunahkan, gitu ya. Nah, jadi sunnahnya ketika dia dilahirkan, itu sunnahnya. Hari ketika dia dilahirkan. Nah, lebih baiknya itu ketika sebelum dia makan sesuatu dari makanan, belum minum ASI dan lain sebagainya, itu sunnah lebih baiknya ya. Begitu. Tapi seandainya kalau anak ini sudah minum ASI ya nggak apa-apa. Nah, begitu. Tetap. Kemudian saya akan menyebutkan hadis bahwasanya berkaitan dengan bayi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, ini di dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu, ini maknanya harus benar ya. Sebagian orang itu menerjemahkannya ini diterjemahkan begitu, tidak. Ini gini ya maknanya. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi siap. Lihat, dilahirkan dalam kondisi siap untuk menerima akidah tauhid. Artinya apa? Dia itu memiliki sifat menerima ketika diajari tentang tauhid. Dia menerima. Gitu. Bukan artinya anak itu sejak kecil sudah ngerti tanzih, bukan, tapi anak ini sudah menerima, sudah siap menerima ketika nanti diajari apa? Tanzih. Artinya dirinya itu memang menerima. Jadi fitrah itu artinya apa? Siap untuk menerima agama Islam. Itu namanya fitrah. Fitrah ini artinya tauhid. Artinya anak ini siap untuk menerima akidah tauhid jika orang tuanya ini tidak mengajari atau tidak mengarahkan ke selainnya. Akidah Yahudi atau Nasrani, maka anak ini sejatinya dia itu siap untuk menerima tauhid untuk diajarkan. Nah, maka anak ini kan sejak kecil dia nggak ngerti apa-apa kalau dia belum diajarkan. Kemudian dia belajar. Ketika belajar, dia akan menerima tauhid. Begitu. Fitrah dia, artinya kesiapan dia itu akan menerima apa? Tauhid, menerima agama Islam. Kecuali kalau ayah ibunya menggerakkan ke selainnya, ke agama lain, maka dia bisa menjadi Yahudi atau bisa menjadi Nasrani, ya kan? Itu artinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bukan maksudnya anak itu ketika ngomong apa saja pasti benar, bukan. Dan bukan maksudnya juga seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi, mereka berdalil apa? Mereka menanyai anak kecil, kemudian mereka tanya, orang-orang Wahabi menurut mereka, kata mereka, ini Khalid Basalamah ngomong sendiri, kata dia, anak kecil, kata orang Wahabi, dalil bahwasanya Allah di langit apa?
bahwasanya anak kecil ketika ditanya di mana Allah, mereka akan menunjuk atas, di atas. Itu kata orang Wahabi. Oh, ini anak kecil ini fitrah, dalil bahwasanya dia itu suci, kata dia, maka yang dia katakan itu benar. Pasti dia ngerti sejak kecil bahwasanya Allah itu, kata dia, di langit. Nah, ini salah besar. Anak kecil itu nggak ngerti apa-apa, baru dia ngerti ketika diajari. Sedangkan maksud hadits kullu mauludin yuladu alal fitrah, artinya anak ini siap menerima tauhid ketika nanti diajari. Begitu. Berbeda kalau ayahnya mengarahkan ke Yahudi atau Nasrani, maka anak ini akan menjadi Yahudi dan Nasrani. Begitu, bukan berarti setiap yang dikatakan anak yang belum ngerti apa-apa itu benar. Tidak. Apalagi anak kecil nggak boleh diajarkan akidah selain tanzih. Anak kecil hendaknya sejak kecil dia harus diajarkan, dilatih Allah Ta'ala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Dan tidak menjadi dalil perkataan anak kecil. Begitu. Tidak seperti orang-orang Wahabi, mereka berdalil dengan hadis ini kemudian mengatakan, "Oh, lihat, kata dia Allah ada di langit." Buktinya anak kecil ketika ditanya di mana Allah nunjuk di atas. Ini bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Anak kecil ya nggak ngerti apa-apa. Anak kecil harus diajarkan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, begitu. Paham anaknya nanti ketika dia sudah mumayyiz, sudah paham. Jangan anak kecil yang nggak ngerti apa-apa ditanya di mana Allah. Ya, itu bukan menunjukkan tidak diambil dalil anak kecil itu, karena nggak ngerti apa-apa. Anak itu bisa ngerti ketika diajari. Begitu. Seperti itu. Sedangkan makna kullu mauludin yuladu alal fitrah itu anak itu siap menerima agama Islam. Ketika nanti diajari itu sudah siap. Begitu. Insya Allah pertemuan berikutnya ini ternyata tidak sempat ya, kita tidak sampai waktunya. Kita membahas pertemuan berikutnya siapa mahram kita. Ini penting ya, siapa mahram kita. Harus paham. Oh, kalau mahram itu nggak boleh dinikahi, boleh kita membuka, misalkan membuka aurat di depan mahram kita, boleh kita menyentuh, itu mahram. Sedangkan kalau selainnya itu tidak boleh kita sentuh. Nah, ini harus paham siapa mahram kita. Misalkan dalam ayat Al-Quran disebutkan alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Itu kan mahram-mahram. Nanti kita akan jelaskan secara detail minggu depan, insya Allah ya. Minggu depan, insya Allah ta'ala. Agar paham siapa sih mahram kita. Oh, tidak semua saudara itu mahram. Boleh dinikahi, ada yang boleh dinikahi. Tidak semua. Nah, jadi harus difahami. Tidak semua kerabat ya, itu mahram. Harus difahami. Nanti ini kita minggu depan kita bahas ya. Ternyata tidak sempat. Kalau ada pertanyaan, 2 pertanyaan saja saya persilahkan berkaitan dengan tema, yaitu tema kita hari ini adalah membahas tentang bahwasanya apa yang disunahkan ketika anak dilahirkan, gitu ya. Nah, silakan. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Dipersilakan kepada teman-teman jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh dengan menuliskannya di kolom chat, atau bisa dengan membuka mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Ustadz. Ustadz, ini ada yang bertanya di kolom komentar, Ustadz. Kalau anak yang lain, Ustadz. Iya, kalau anak perempuan lahir itu ya sama, diadzani juga, kemudian adzani di telinga kanan, dikomati di telinga yang kiri, kemudian dibaca ayat tadi. Ayatnya sudah saya sebutkan ya di grup, nanti bisa dilihat di grupnya. Sudah saya tulis tadi di grup ayatnya, itu dibaca itu. Terus kemudian disunahkan untuk tahnik, begitu. Disunahkan juga akikah, bagi anak perempuan disunahkan satu ekor, kemudian laki-laki 2 ekor, gitu ya. Nah, silakan. Ustadz, ini ada yang bertanya lagi, apakah anak yang sudah berusia 9 bulan itu masih boleh ditahnik apa enggak, Ustadz? Tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Kalau sudah 9 bulan. Artinya ya boleh saja. Kalau mau mentahnik ya boleh. Tapi bukan disunahkannya, tidak seperti. Sunahnya itu ketika hari dilahirkan. Baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Apakah mau dilanjut? Ya, bacakan saja.
Apakah ada tertib untuk azan dulu, kemudian membaca iqamah, baca surah Al-Imran tadi? Apakah ada tertibnya apa enggak, Ustaz? Ya, azan, kemudian iqamah, kemudian dibaca ayat tadi. Ya, Kemudian setelahnya ditahnik ya, Ustaz? ya bisa. Ini lagi ada yang bertanya, bagaimana dengan ari-ari yang dikubur ketika anak lahir, Ustaz? Tidak wajib, tidak wajib. Itu kan cuma bagian yang sisa saja, tidak wajib. Itu bukan seperti menguburkan mayit, tidak wajib. Itu bukan janin. Ya, ya. Silakan. Ini ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, tahnik itu boleh ditahnik sendiri atau harus dengan Ustadz atau Ustazah, Ustaz? Boleh ditahnik sendiri, tetapi kalau ada orang soleh, ditahnik oleh orang soleh. Gitu. Karena Rasulullah mentahnik. Tidak khusus Rasulullah, selainnya juga mentahnik. Tapi kalau kita melihat ada orang soleh yang kita sangka dia soleh, kita lihat orang yang berilmu, kita suruh mentahnik. Kalau kita sendiri ya nggak apa-apa. 6, Ustaz. Ini ada lagi. Apakah ada tirakat agar anak sukses dunia akhirat, Ustaz? Pertama, seperti yang kebiasaan para ulama, tirakatnya tentu adalah orang tuanya ini ketika hamil atau ketika dia itu mengusahakan anak, jangan sampai memakan sesuatu yang haram. Itu salah satunya. Itu yang dilakukan oleh bapaknya Imam Haramain kan? Enggak, Imam Haramain kayak begitu luar biasa. Sehingga pernah suatu ketika beliau itu sangat menjaga anaknya untuk tidak makan yang haram. Jadi ketika dilahirkan juga begitu, memberikan rezeki yang halal, memberikan nafkah-nafkah yang halal begitu. Suatu ketika anaknya inaknya itu Imam Haramain ini diasuh, ternyata ketika itu disusui oleh bukan budaknya. Kan itu langsung kemudian bapaknya ini mengeluarkan air susunya tersebut, suruh dilepehkan karena sangat menjaga agar anaknya ini tidak makan sesuatu yang halal, tidak makan sesuatu yang haram, begitu. Harus makan sesuatu yang halal, bahkan sesuatu yang syubhat, yang ragu saja seperti itu tidak mau beliau, tidak mau. Akhirnya beliau muntahkan sampai seperti itu. Kemudian Imam Haramain tumbuh menjadi seorang ulama, akhirnya setiap debat itu selalu sukses, selalu menang. Suatu ketika pernah menjelaskan permasalahan atau sedang berdebat, ternyata ketika itu ya talaksam. Artinya beliau itu kayak terbata-bata sedikit saja, artinya ya kayak keserimpet lidah gitu. Bapaknya langsung mengatakan, oh ini bekas susu dulu, air susu yang dulu pernah diminum, yang itu bukan budak saya. Sebentar ya, saya buka ini. Gitu, sampai seperti itu. Jadi ingat Mas Ian, bekas dulu, padahal itu kan ya kalau minta ridhonya sudah beres sebenarnya, ya kan, seperti itu. Tapi beliau nggak mau, yang ragu-ragu seperti itu nggak mau, tapi ternyata membekas. Jadi kalau kita pengen jadi anak kita soleha, pertama kita harus mencari nafkah yang halal, kemudian ketika hamil juga begitu, ketika anaknya tumbuh kita memberikan nafkah yang dari halal, begitu. Itu tirakat seperti itu ya. Baik, mungkin cukup sekian jawab kita pada hari ini. Terima kasih atas juga waktunya, dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang sempat hadir pada pagi hari ini. Baik, silakan ditutup videonya, Ustaz. Iya. Sekian, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini kita akan membahas mahram ya. Pertemuan berikutnya sangat penting, siapa mahram kita harus tahu, yang boleh kita salami, yang boleh kita sentuh, siapa, kita
Yang tidak boleh dinikahi itu siapa? Insya Allah kita bahas minggu depan. Barakallahu fikum. Nuhallil musalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. yang belum bergabung di dalam grup fikih pernikahan ini boleh menghubungi admin yang tadi sudah saya share di kolom chat. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan pada kajian kita hari ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bekal.